Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fadladil akan membawakan presentasi yang berjudul dengan membangun teknologi yang bertanggung jawab dan juga percaya dengan topik kode etik profesional di bidang teknik informatika. Oke, kita langsung saja ke slide 2, yaitu berjudul dengan kekuatan besar itu pasti akan ada tanggung jawab yang besar. Yang pertama, pada poin pertama adalah profesional teknik informatika memiliki kemampuan untuk membangun sistem yang mengelola data krusial ataupun sangat penting yang mempengaruhi jutaan orang-orang. Yang kedua, tanpa panduan moral, kekuatan ini bisa disalahgunakan seperti penghapusan data dari satu pihak dan juga ya pengubahan data oleh satu pihak dikarenakan hal-hal yang tidak penting ataupun secara personal. Dan yang poin terakhir adalah kode etik, yang dimana kode etik itu adalah sebuah kompas moral bagi para profesional di bidang ini. Pada selanjutnya, fondasi profesionalisme digital. Yang pertama, adanya kepercayaan publik. Karena kepercayaan publik itu sangatlah penting terhadap profesionalisme di dunia digital ini. Yang dimana kita harus menjaga amanah pada data-data pengguna. Yang kedua, adanya perlindungan masyarakat yang membuat sistem itu untuk tidak merugikan mereka. Yang ketiga ada integritas profesi yang dimana di sini itu kita harus menjaga reputasi di bidang TI ataupun teknik informatika. Yang keempat adanya panduan keputusan yang dimana membantu saat menghadapi dilema-dilema etik ataupun etika-etika. Dan yang terakhir adanya tanggung jawab. Setiap profesional ataupun orang yang mempunyai profesional ataupun pekerjaan harus bertanggung jawab atas karya yang dibuatnya karena itu adalah disebut profesionalisme. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus global ini yang dimana kasus global ini adanya skandal Facebook dan Cambridge Analytica yang dimana terdapat kisah penyalahgunaan data 87 juta pengguna untuk tujuan manipulasi politik. Nah, apa yang terjadi pada kasus tersebut yang dimana kasus ini sangatlah merugikan kedua belah pihak dan juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia-dunia digital tersebut. Nah, yang pertama adanya pelanggaran privasi dan izin yang dimana data pribadi dan jaringan pertemanan diambil tanpa persetujuan dari salah satu pihak ataupun pihak tersebut adalah pihak pengguna tersebut. Mereka ataupun orang-orang Facebook itu tidak membuat sebuah kuesioner ataupun permintaan untuk menggunakan data pribadi para pengguna tersebut demi tujuan-tujuan mereka. Yang kedua, adanya penyalahgunaan data. Data digunakan untuk membuat profil psikologis guna untuk memanipulasi opini-opini ataupun pendapat-pendapat terhadap politik yang terjadi pada saat itu. Yang ketiga, adanya kurangnya transparansi yang dimana isinya ataupun pengguna itu tidak tahu data mereka itu dieksploitasi oleh pihak ketiga mereka. Dan yang terakhir adalah kegagalan tanggung jawab platform Facebook gagal melindungi ekosistem dan data pengguna-penggunanya. Dan yang slide selanjutnya adalah efek domino dari kerugian tersebut, yang dimana efek tersebut itu dari satu individu hilangnya privasi dan juga menjadi target manipulasi. Yang kedua adanya pada masyarakat yang mana proses demokrasi itu terganggu serta polarisasi itu meningkat. Yang ketiga terhadap perusahaan
adanya denda $5 miliar untuk Facebook, serta Cambridge Analytica itu pun akhirnya bangkrut. Dan yang terakhir adalah Profesi Teknik Informatika, yang dimana membuat kepercayaan publik pada industri teknologi sangat menurun drastis. Dan selanjutnya itu langkah antisipasi yang kita harus lakukan dan juga mitigasinya, yaitu bagi profesional ataupun bagi para pekerja-pekerja, yaitu privasi by design, yang dimana memberikan desain dengan privasi yang full ataupun bisa dibilang sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua, adanya transparansi penuh terhadap data, dan tiga juga meminimalkan pengambilan data-data, yang dimana itu juga meminimalkan dengan penyalahgunaan tersebut. Yang kedua, adanya bagian perusahaan, yang dimana tata kelola data itu harus kuat, audit etika itu yang harus rutin, dan juga budaya etis ataupun membangun budaya etis tersebut. Dan yang ketiga adalah bagi regulator dan publik. Yang satu, regulasi perlindungan data yang tegas. Dua, ataupun yang terakhir, tingkatkan literasi digital kepada masyarakat. Selanjutnya itu kita dikarenakan hal-hal tersebut ataupun studi kasus tersebut, yang dimana membuat reputasi terhadap teknik informatika ataupun dunia digital itu turun, yang dimana kita harus juga membuat ataupun menciptakan teknologi yang humanis. Yang pertama itu adanya tanggung jawab untuk membangun teknologi yang aman dan adil, ada di tangan kita. Dan juga gunakan kalian kita untuk melayani, bukan mengeksploitasi. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.